masuk tahap percakapan praobservasi ya Bu Ida ya. Nanti percakapan kita kurang lebih 15 menit dengan nanti hasil yang kita bicarakan adalah Bu Ida menyampaikan area pengembangan apa yang ingin dilakukan oleh Bu Ida dalam kegiatan observasi. Nanti kita di kelas 1A ya, karena memang sudah dipecah ya Bu ya siswanya. Baik, jadi nanti kita melakukan percakapan di kelas 1A dengan materi apa Bu hari ini Bu? Pendidikan Pancasila Pak. Materinya adalah pendidikan Pancasila atau PPKN. PPKN. Cuma kalau di SD itu setahu saya itu biasanya gabungan gitu tema ya? Udah enggak, udah pecah Pak di kurikulum Merdeka ini, jadi udah masing-masing mata pelajaran. Berarti kalau PKN aja. Nah, PKN aja gitu. Udah enggak tema ya berarti. Iya. PKN untuk sebabnya tentang simbol-simbol Pancasila Pak. Simbol-simbol Pancasila yang berhubungan dengan nilai-nilai sila-silanya. Pancasila. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini apa yang hendak dicapai oleh Bu Ida dan anak-anak ya? Dari materi simbol-simbol Pancasila itu siswa dapat mengenali ya Pak ya simbol-simbol Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, lalu dapat memerankan perannya gitu di nilai-nilai sila-sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih Pak, yang mengidentifikasi dirinya apakah sudah melakukan nilai-nilai yang ada di sila-sila Pancasila. Oke. Jadi yang pertama itu mengenali dulu. Iya, mengenali simbolnya. Yang ada 5 itu ya. Yang ada 5. Dengan artinya tentu saja. Iya, dengan artinya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi dirinya apakah sudah pernah melakukan. Kalau misalnya gotong royong, apakah pernah bekerja sama begitu ya Bu ya? Mengidentifikasi peran gitu ya, peran dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kemudian yang area yang hendak ingin dicapai atau dilakukan pengembangan diri di Ida ini, kalau kita bicara kemarin dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 ya Bu ya, penerapan budaya positif, lalu kemudian pembelajaran diferensiasi dan penerapan KSE. Ini mana yang akan Bu Ida lebih fokuskan? Ke pembelajaran berdiferensiasinya ya Pak ya. Di materi simbol-simbol Pancasila ini saya akan menggunakan berdiferensiasi konten, proses dan produk yang sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Jadi untuk pembelajarannya saya akan sampaikan semua ketika anak diberikan video, semua menonton gitu ya Pak ya, itu visualnya kan ya Pak ya. Lalu ketika saya menerangkan gambar-gambarnya itu juga visual ya Pak ya. Kalau tadi audio visualnya. Seperti itu sih Pak. Kalau kinestetiknya nanti ada di menyusun puzzle seperti puzzle gitu yang digunting-gunting, terus ada permainannya yang memang mencocokkan gitu Pak, seperti itu. Jadi area pengembangannya Bu Ida lebih ingin mengeksplorasi terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kenapa Bu Ida ingin pembelajaran diferensiasi, memilih pembelajaran? Agar anak aktif ya Pak ya, karena memang sebagian ada yang pasif gitu. Sebagian juga memang anak-anak kelas 1 di sini aktif, tapi aktifnya ingin terarah saja gitu Pak. Tidak yang biasanya anak-anak tuh kalau kita hanya sekedar ceramah gitu ya Pak ya, anak-anak malah fokusnya berbeda, kadang pukul-pukul meja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di pembelajaran yang akan saya sampaikan melalui diferensiasi ini, anak tuh lebih tertantang gitu loh Pak. Gitu. Nah, kalau saat ini saya tanya Bu Ida, kalau diberikan skala nih 1 sampai 10, Bu Ida ini ngerasa ada di nilai berapa atau di posisi berapa saat ini? Saat ini ya 7 ya. 7 ya. Posisi saat ini 7 ya. Iya. Nah, setelah nanti observasi harapannya 9 ya. 9. Menjadi 9. Oke. Iya, 9. Harapannya 9 ya Pak. Menjadi 9 ya Bu Ida ya nanti. Oke deh. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan, strateginya metode ya Pak ya. Mungkin tadi kan pendekatannya diferensiasi ya. Kira-kira metode yang nanti dilakukan itu apa Bu Ida?
pendekatannya melalui PJBL ya Pak ya. Terus ada juga yang proyeknya itu LKPD yang disiapkan ya Pak ya. Terus menggunakan media alat peraganya, proyektor ya Pak ya, infocus, sound system, laptop, lalu apa sih Pak, kertas-kertas atau gambar-gambar yang akan saya bagikan nanti sebagai LKPD-nya nanti. Ya, ada LKPD juga ya. Lalu mendampingi, memberikan bimbingan saat anak-anak scaffolding ya, berarti ya. ya. Oke. Oke. Baik Bu Ida, ini kita sudah saya sudah mendapatkan nih data-data dari Bu Ida dari hasil tadi coaching kita dengan Bu Ida. Area yang kita sepakati adalah penerapan pembelajaran diferensiasi yang nanti akan Bu Ida laksanakan pada materi PPKN simbol-simbol Pancasila ya Bu Ida. Iya, Baik. betul Pak. Oke deh Bu Ida, nanti kita langsung ke kelas ya, untuk melakukan observasi. Terima kasih ya Bu Ida. Ya, sama-sama Pak. Yuk, siap. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing ya. Kita nyanyi dulu. Tangan
yang nggak sekolah? Mejanya, kursinya sudah penuh semua ya? Karena hari ini ada sekolah, hari ini penuh semua, berarti semuanya masuk ke sekolah semuanya ya. Yuk sekarang siap-siap buka bukunya, buku pendidikan Pancasila.
ya. Itu artinya kita sebagai negara Indonesia memiliki agama. Agamanya adalah kedua, rantai. Yang kedua apa? Bunyi silanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-harinya apa? Kita bisa menolong teman, membantu teman, ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga
yaitu bergotong royong yang masuk ke dalam sila ketiga. Rahasia mana? Sudah belajar? Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu juga sudah menjalankan kegiatan tadi observasi dan observasi kelas itu dengan kegiatan KBM. Nah, yang pertama Bu Ida rasanya senang ya Pak ya, tentunya ya belajar di kelas. Memang tidak semuanya tercapai gitu ya, tapi sebagian memang sudah tercapai tujuan-tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai tersebut. menurut Bu Ida tadi kan Bu Ida rasanya ada yang dicapai. Menurut Bu Ida refleksi Bu Ida di bagian mana? Di bagian anak-anak mempresentasikan. Oh, presentasi. Ya seharusnya tadi tuh anak-anak setelah melihat gambar, anak-anak mengungkapkan kembali. Memang tadi diungkapkan satu dua siswa, cuma tidak maju ke depan. Jadi di mejanya masing-masing aja. Tapi akhirnya ada tetap mengungkapkan. Iya, walaupun nggak semuanya. Di bagian presentasi, lalu kemudian tadi kan kita di percakapan observasi itu ada beberapa juga yang tadi mencapai 9 sekarang untuk kita sendiri setelah kegiatan KBM itu juga merasa 8,5. Iya Pak. Oke, 8,5 ya. Ya, artinya masih ada kenaikan ya, artinya bahwa merasa lebih nyaman, lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gitu. Tadi juga merasa mulai di sekolah, kemudian sekarang berada di 8,5. Nah, itu mungkin tidak di refleksinya adalah tadi juga menyampaikan rasa senang, tetapi ada hal-hal di langkah-langkah pembelajaran yang belum tercapai, tetapi tidak saya pikir melakukan apa ya, reply gitu. Presentasinya tidak maju, tetapi tetap di kelompok, tapi anak tetap mengungkapkan gitu. Nah, ini saya izin menyampaikan juga menyampaikan hasil pengamatan saya tadi itu selama 90 menit. Yang pertama saya sampaikan adalah bahwa kondisi bahwa karena saya baru masuk kelas 1 ya, jadi baru kondisinya begini kan, bahwa ya apa yang saya lihat di video itu betul adanya ya, satu guru harus melihat semua sisi kan gitu ya, semua siswa
penilaian gitu ya Pak ya. Nah, nanti saya dari hasil dia itu dipresentasikan. Saya tadi gambar ini pakai ini. Hanya sekedar gitu aja gambar seperti anak-anak SMA yang SMA ke depan ada model gitu. Oh, kayak gitu ya. Ya, sudah tadi memberikan kesempatan berbicara juga sudah bagus. Lalu kemudian walaupun tadi kita sudah sepakat fokus atau area pengembangannya sudah sepakat ya kaitan dengan budaya investasi, tetapi di bagian penerapan budaya positif dan PSE juga sudah saya lihat apa ya komunikasi yang berlangsung antara guru dengan siswa dengan siswa sudah positif. Nah ini dikuatkan lagi, lalu kemudian mungkin yang saya ingin lihat adalah Sudah ada oh Pak? sudah ada ya. Di ujung. Oh Di di kecil-kecil. oh jadi baik itu bagus sekali biasa juga dijelaskan lagi yang nanti anak-anaknya semakin semakin berkembang dengan apa ya dengan bakatnya sesuai dengan karakteristiknya. Jadi nah dari yang tadi saya sampaikan kira-kira rencana tindak lanjut yang juga ingin lakukan. Rencana tindak lanjutnya mempersiapkan lebih maksimal lagi ya Pak ya. Contohnya kayak tadi. Tapi saya berpikir ini Pak, kalau sebentar itu dipegang gunting gitu ya. Bahaya daripada anak tuh ya takutnya bercanda bunyinya. Nah tapi tadi saya kurang mempersiapkan nggak digunting dulu ya. Jadi anak tinggal mental aja. Jadi itu memakan waktu. Jadi dari hal-hal kecil metode-metode atau pendekatan yang diberikan kepada anak gitu ya, saya harus mempersiapkannya jauh lebih matang. Harusnya media-medianya atau apa yang menjadi akan lebih menarik gitu di depan itu ditampilkan gitu. Tadi juga sebenarnya Pak, saya tuh ingin anak-anak tuh ini simbol satu anak nulis ke depan hidungnya dan tapi nggak memiliki waktu Ya, jadi kaitannya dengan pengembangan media ya. Tadi juga saya ada lihat media yang menjadikan itu bagus, kemudian mungkin kalau saya boleh ngasih tambah kayak video-video itu lebih baik mungkin lebih baik. Karena kalau langsung dari YouTube itu khawatir ya iklannya gitu dan kita kan tidak bisa melihat iklan itu gitu. Sedangkan misalnya ketika sudah ditanyakan ketika anak lihat itu menjadi mungkin ya lebih baiknya persiapan tadi pengembangan medianya dipersiapkan. Itu mungkin catatan dari saya terkait dengan area pengembangan yang sudah saya melihatnya bahkan ini sudah 9 ya kalau saya melihatnya sudah sesuai dengan ekspektasi yang dari Ibu sudah matang. tapi tetap untuk tadi ada iklan lewat enggak ya? Nggak apa-apa mungkin tapi untungnya iklannya masih dalam koridor Anak-anak kalau misalnya iklan yang munculnya tidak itu ditakutkan jadi itu sebetulnya kalau saya melihat tapi bukan salah ke ini yang medianya tapi lebih mungkin tiketnya gitu. Bahkan kalau misalnya medianya di produksi sendiri tidak akan lebih bagus medianya. Jadi kalau ini soal itu tiap hari di sini. Ya, membantu ini ya. Ini sekolah atau sendiri. Ya sendiri. So, ada di sekolah cuma
Oke, Bu Ida, saya pikir pasca observasinya sudah selesai. Tadi baik refleksi maupun catatan dari saya dan termasuk